Naga Sasra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 81. Dalam pada itu Ki Ageng Soradipayana pun menjadi sangat cemas. Tetapi ketika ia akan melangkah, Mahesa Jenar telah berkata dengan lantangnya sambil menunjuk ke arah wajah Ki Ageng Lembusora, "Ki Ageng Lembusora, kau jangan mengada-ada. Siapakah yang pernah berhubungan dengan golongan hitam untuk meniadakan Kakang Gajah Sora? Siapakah yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Simarodra Muda atas tanah Pangantunan? Dan siapakah yang telah mengerahkan orang-orangnya untuk mencegat pasukan dari Demak, pada saat Gajah Sora sedang berusaha untuk memecahkan perselisihan yang ada antara Banyu Biru dengan Demak? Siapakah yang dengan senang hati menghadiri pertemuan golongan hitam di Lembah Rawapening? Siapa? Mahesa Jenarkah itu?" "Diam," bentak Lembusora. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau diam. Ia berkata terus, sambungnya, "Kau takut melihat kenyataan itu. Kau takut aku mendahului mengatakan itu kepadamu," teriak Lembusora, "dengan ocehanmu itu kau ingin mengaburkan kenyataan yang kau hadapi kini." Mahesa Jenar menyahut, "Katakan kepadaku Lembusora. Siapakah yang telah membunuh Simarodra Muda? Siapa pula yang telah membunuh jandanya, yang telah kehilangan sifat manusianya? Kau tidak pernah melihat cara mereka bergembira. Sayang. Barangkali kau akan tertarik pula pada upacara-upacara yang mereka adakan. Dan siapakah yang telah membunuh sepasang uling dari Rawapening? Bukan kau? Bukan Ki Ageng Lembusora yang sekarang berdiri dengan gagahnya di pendapa Banyu Biru?" Lembusora terdiam untuk beberapa saat. Ia benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Mahesa Jenar yang mengalir seperti banjir itu. Ia memang pernah mendengar kabar bahwa Simarodra suami istri dan sepasang uling Rawapening telah terbunuh. Namun kabar itu sangat dirahasiakan oleh golongan hitam. Apalagi kegiatan-kegiatan di Gunung Tidar maupun di Rawapening seolah-olah sama sekali belum padam. Sehingga ia menjadi ragu atas kebenaran berita itu. Dalam keraguan-raguan ia mendengar Mahesa Jenar meneruskan, "Ketahuilah Lembusora, bahwa akulah yang membunuh Simarodra Muda. Sedang jandanya telah mati terbunuh oleh anak tirinya. Kalau kau ingin tahu siapakah yang membunuh uling putih dan uling kuning? Nah, lihatlah anak yang berdiri di hadapanmu itu. Kemenakanmu sendiri." Yang mendengar kata-kata itu menjadi terkejut. Lembusora, Sawung Sariti, juga Soradipayana. Apakah benar Arya Salaka telah dapat membunuh sepasang uling Rawapening? Tetapi mereka tidak bertanya. Sehingga kemudian terdengar Mahesa Jenar meneruskan, "Arya Salakalah yang pada masa orang-orang golongan hitam mabuk mencari keris Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten, dan kemudian keinginan mereka menelan Pamingit dan Banyu Biru, selalu dikejar-kejar sehingga sangat membahayakan jiwanya, dan yang kemudian tampil ke depan melawan mereka. Itukah yang kau tuduh sekarang ini tertelan oleh golongan itu?" Lembusora menjadi pening mendengar suara Mahesa Jenar seperti hujan tercurah dari langit. Karena itu kemudian ia berteriak keras-keras, "Cukup! Cukup! Kebohongan yang teratur memang kadang-kadang menimbulkan kesan, seolah-olah peristiwa-peristiwa itu benar-benar telah terjadi. Tetapi aku tidak akan dapat kau kelabui. Aku tidak buta dan aku tidak tuli. Aku melihat semua yang telah terjadi, dan aku mendengarnya pula. Sekarang aku tidak akan banyak bicara. Kesempatan yang baik bagiku untuk menumpas kalian di sini sekarang juga. Baru aku akan tenang kembali ke Pamingit untuk memusnahkan orang-orang dari golongan hitam itu." Mahesa Jenar sadar bahwa ia tidak perlu memberi keyakinan kepada Lembusora bahwa ia sama sekali tidak mengadakan hubungan apapun dengan golongan hitam. Ia tidak perlu mengabarkan bahwa yang terakhir ia bertempur mati-matian melawan Pasingsingan. Sebab apapun yang dikatakan, tidak akan mempengaruhi maksud Lembusora untuk memusnahkan mereka. Karena itu yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam pada itu tiba-tiba Ki Ageng Soradipayana melangkah maju. Agaknya ia dapat mengambil kesimpulan dari pertengkaran antara anaknya dengan Mahesa Jenar. Maka katanya kemudian, "Lembusora, jangan kehilangan pegangan. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan tanahmu, Pamingit. Kalau kau buang waktu dan tenagamu di sini, maka aku kira keadaan tanahmu dan dirimu sendiri akan menjadi semakin parah." "Apakah yang dapat dilakukan oleh 4 orang itu, Ayah?" bantah Lembusora.
Ki Ageng Sora Dipayana menyahut, 4 orang ini adalah orang-orang yang dapat kau lihat berdiri di sini Lembu Sora. Tetapi di belakang mereka berdiri satu pasukan yang kuat di perbatasan kota. Pasukan itu tak akan berarti bagiku, jawab Lembu Sora dengan sombongnya. Berarti atau tidak berarti, namun itu telah mengurangi waktumu dan tenaga laskarmu. Kau lihat apa yang tersimpan di dalam bumbung Wanamerta itu? Panah Sendaren, yang dapat menggerakkan laskar mereka dari jarak yang jauh. Dan kau dengan apa yang dikatakan Angger Mahesa Jenar? Arya Salaka telah mampu membunuh sepasang uling dari Rawa Pening. Karena itu kau akan dapat mengira-kirakan, apakah yang dapat dilakukan oleh Angger Mahesa Jenar. Aku tidak peduli, potong Lembu Sora. Kau harus pedulikan itu, sahut ayahnya. Tetapi Ki Ageng Sora Dipayana tidak sempat meneruskan ketika di luar regol terdengar suara ribut. Apakah itu? Tanya Lembu Sora keras-keras. Laskar di perbatasan mulai bergerak. Seseorang berlari-lari datang kepadanya. Dengan hormatnya ia berkata, bukan Ki Ageng. Sama sekali bukan laskar dari perbatasan. Tetapi mereka adalah rakyat Banyu Biru. Apa yang mereka lakukan? Adakah mereka sudah gila? Bentak Lembu Sora. Tidak Ki Ageng, jawab orang itu. Mereka mencoba untuk memasuki halaman. Kenapa? Lembu Sora membentak-bentak. Mereka ingin melihat Arya Salaka, jawabnya. Gila. Mereka telah benar-benar gila. Kenapa kau bilang tidak? Lembu Sora menjadi semakin marah. Persoalan itu menambah kepalanya menjadi pening. Bunuh mereka yang memaksa. Jangan Lembu Sora, ayahnya menyabarkan. Kau jangan menambah lawan. Rakyat Banyu Biru adalah sebagian darimu selama kau masih berdiri di sini. Karena itu dengarlah suaranya. Selama ini tak pernah mengerti apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kau paksa mereka berkata seperti apa yang kau katakan. Sekarang kau benar-benar di dalam kesulitan. Biarlah aku menempatkan dirimu pada tempat yang seharusnya. Pergilah ke Pamingit dan hancurkan golongan hitam yang telah menodai kedaulatanmu. Kemudian kepada Arya Salaka, kakeknya itu berkata, Arya, aku minta kepadamu, tundalah persoalanmu. Sebab setiap pertengkaran di antara kita hanya akan memberi kesempatan kepada golongan hitam untuk melumpuhkan kita. Kau mau? Arya ragu sejenak. Tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit. Hampir-hampir ia tidak dapat lagi meredakan kemarahannya, seandainya bukan kakeknya yang bertanya kepadanya. Karena itu, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh, Arya merasa tidak berkeberatan. Meskipun demikian ia memandang juga kepada gurunya. Ketika gurunya mengangguk, Arya pun menjawab, aku akan bersedia dengan sepenuh hati, Eyang. Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-angguk gembira. Sambil tersenyum ia berkata, bagus. Aku memang sudah menduga bahwa hatimu bersih sebersih hati ayahmu. Kembali Lembu Sora menjadi sakit hati mendengar pujian itu. Dengan lantangnya ia berkata, ayah terlalu memberi hati kepadanya. Biarlah ia tahu bahwa ia sama sekali tak cukup bernilai untuk mempersoalkan kedudukan Kakang Gajah Sora. Eyang, sahut Arya yang hampir kehilangan kesabarannya kembali, biarlah paman memilih. Jangan, potong Sora Dipayana cemas. Suaranya terputus oleh keributan yang semakin menjadi-jadi di luar regol. Terdengarlah suara rakyat Banyu Biru itu berteriak-teriak, berilah kami jalan. Biarlah kami melihat Arya Salaka. Para penjaga menjadi semakin sibuk. Mereka merapatkan diri dengan senjata terhunus untuk menahan arus rakyat yang sedemikian lama semakin banyak. Dari mana mereka tahu bahwa Arya Salaka ada di sini? Tanya Sora Dipayana kepada salah seorang pengawal. Entah Ki Ageng, jawabnya. Lembu Sora. Ki Ageng Sora Dipayana berkata kepada anaknya, kesetiaan mereka kepada kampung halamannya harus kau perhitungkan pula. Mereka dapat menjadi lunak, namun dapat menjadi liar melampaui serigala. Lembu Sora terdiam. Ia menjadi benar-benar ngeri menghadapi keadaan. Golongan hitam dengan ganasnya telah melanda Pamingit. Sekarang rakyat Banyu Biru seperti orang mabuk berbondong-bondong datang untuk melihat Arya Salaka. Arya, kata Ki Ageng Sora Dipayana, hanya kau yang mampu menenangkan mereka. Pergilah kepada mereka, dan berjanjilah bahwa kau akan menunda persoalan sampai pamanmu dengan orang-orang golongan hitam itu selesai. Kembali Arya ragu. Namun sekali lagi ia melihat gurunya menganggukkan kepalanya.
Maka Arya pun menjawab, baiklah Eyang. Aku percaya kepadamu. Kakeknya berkata seterusnya. Lalu kepada Mahesa Jenar ia berkata, apalagi kepada Angger Mahesa Jenar sebagai penerus perguruan pengging yang terkenal. Aku percaya kepada Angger seperti aku percaya kepada setiap kata yang diucapkan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh. Mahesa Jenar sadar, bahwa kata-kata itu sama sekali bukanlah pujian, tapi baginya, Ki Ageng Sora Dipayana menyatakan permintaannya yang sedalam-dalamnya, supaya ia dapat mengendalikan Arya Salaka. Namun demikian ia menjawab, mudah-mudahan aku dapat menjunjung kepercayaan itu. Kemudian kepada Lembu Sora ia berkata, kau dapat pergi dengan tenang Lembu Sora. Anggaplah bahwa di Banyu Biru sekarang tidak ada persoalan apapun. Dengan demikian kau dapat mencurahkan segenap perhatianmu kepada tanahmu. Lembu Sora masih ragu. Baginya sebenarnya akan sama saja akibatnya. Dalam keadaan payah, ia masih harus menghadapi lawan lain. Tetapi akhirnya ia benar-benar mengharap, agar Arya menunda tuntutannya sampai ia dapat menyegarkan laskarnya kembali. Ketika di luar suara rakyat Banyu Biru seolah-olah hendak membelah langit, maka sekali lagi Ki Ageng Sora Dipayana berkata kepada Arya, Arya, tenangkan mereka. Syukurlah kalau mereka mau kau minta pulang ke rumah masing-masing, supaya tidak menambah beban pembicaraan kita di sini. Sementara itu biarlah pamanmu dan adikmu Sawung Sariti mempersiapkan keberangkatannya. Arya membungkuk hormat. Kemudian ia melangkah ke regol halaman diikuti oleh Wanamerta, Mahesa Jenar dan Kebokanigara. Demikian ia sampai di depan regol, terdengarlah suara rakyat Banyu Biru itu. Itukah Arya Salaka? Itukah? Kemudian suara itu menjadi semakin riuh. Akhirnya meledaklah suara mereka, Arya Salaka. Arya Salaka. Kemudian Arya berdiri di atas sebuah dingklik kayu. Mula-mula yang menyentuh perasaannya adalah keharuan yang mendalam. Untuk sesaat ia tak dapat berkata sepatah kata pun. Seolah-olah lidahnya menjadi beku. Baru kemudian ia berkata, berbahagialah aku, karena kesempatan yang aku peroleh, berhadapan muka dengan rakyat Banyu Biru yang setia. Suara rakyat itu semakin menggemuruh, seperti lebah berpindah sarang. Arya Salaka mengangkat tangannya. Suara itu pun menjadi semakin berkurang, dan akhirnya hilang sama sekali. Para pengawal masih saja berdiri rapat dengan ujung senjata yang rapat pula. Aku datang kembali ke Banyu Biru, karena rinduku kepada kampung halaman dan kepada kalian, sambung Arya Salaka. Suaranya terputus oleh tepuk tangan gemuruh. Tetapi, sambung Arya Salaka, maafkanlah bahwa aku belum mempunyai banyak waktu untuk menyambut kalian dengan tanggapan yang lebih baik. Karena itu aku janjikan, lain kali aku akan menerima kalian, seluruh rakyat Banyu Biru di alun-alun ini. Sekarang, setelah terpenuhi permintaan kalian, berhadapan muka dengan aku harap kalian sudi meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kalian masing-masing. Rakyat Banyu Biru menjadi kecewa. Mereka ingin mendengar kabar, apakah yang telah terjadi di dalam lingkaran dinding rumah itu. Mereka ingin mendengar, apakah Ki Ageng Lembu Sora masih akan tetap menguasai Banyu Biru. Namun sekali lagi Arya minta mereka untuk bubar, dengan janji secepat-cepatnya ia akan memberikan kabar itu kepada rakyat Banyu Biru. Sehingga dengan demikian, meskipun hati mereka belum lapang seperti harapan mereka, namun setidak-tidaknya mereka telah bertemu dengan anak muda yang mereka rindukan. Yang telah mereka dengar kehadirannya dari Ira, yang sengaja menyebar kabar kedatangan Arya Salaka. Ketika rakyat yang berjejalan itu telah surut, dan semakin lama semakin hilang, maka siaplah Lembu Sora beserta putranya Sawung Sariti. Beberapa orang berkuda telah disebar untuk menarik pasukan Pamingit dari perbatasan. Penarikan itu disambut dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Mula-mula, mereka yang menyandang senjata karena gemerincingnya uang, merasa berbahagia sekali ketika mereka mendengar bahwa pasukan itu ditarik dari garis pertempuran. Sebab mereka memang sama sekali tidak mengharapkan darah mereka menetes, menyiram tanah yang tak memberikan harapan apa-apa bagi mereka. Dengan demikian mereka mengharap untuk dapat segera bertemu dengan anak istrinya atau dengan kekasihnya, atau dengan orang tua mereka yang telah pikun dan meletakkan harapan mereka kepada anak-anaknya. Tetapi ketika mereka mendengar kabar, bahwa mereka harus berhadapan dengan golongan hitam lebih dahulu, mereka menjadi kecewa. Bagi mereka, orang-orang golongan hitam pasti akan jauh lebih buas dan biadab daripada orang-orang Banyu Biru.
Tetapi ketika mereka teringat anak istri mereka, sawah dan ladang di mana mereka meletakkan harapan mereka untuk memberi anak-anak mereka makan, maka tiba-tiba timbullah semangat mereka. Terasalah perbedaan tanggapan, bahwa mereka akan lebih ikhlas berkorban apabila mereka mempertahankan sawah ladang mereka, daripada mereka harus merampas sawah ladang orang lain. Di alun-alun Banyu-Biru mereka berkumpul. Di hadapan mereka Ki Ageng Sora Dipayana berkata, "Rakyat Pamingit yang berani. Kenanglah masa-masa orang tuamu dahulu menempat tanah ini menjadi daerah perdikan seperti yang kalian miliki ini. Karena itu pertahankan tanah itu. Rakyat Pamingit, bagian dari tanah perdikan yang semula bernama Pangrantunan, pasti akan tetap berdarah jantan. Orang-orang golongan hitam bukanlah hantu yang harus kita takuti, tetapi mereka adalah setan-setan yang harus kita musnahkan. Masa depan tanah kalian berada di dalam genggaman kalian." Orang yang semula ragu-ragu hatinya, kini menjadi teguh. Kalau ada di antara orang-orang Laskar Pamingit itu orang Pangrantunan, maka mereka pun masih teringat, beberapa tahun yang lampau, beberapa orang bawahan Simarodra selalu datang menarik tanda panungkul kepada mereka. Mereka tak dapat berbuat sesuatu, sebab tanah itu telah digadaikan oleh Lembu Sora. Tetapi sejak dua orang Lembu Sora terbunuh, berbedalah keadaannya. Apalagi kemudian terjadi perubahan perhubungan antara Ki Ageng Lembu Sora dan Simarodra. Apalagi sepeninggal Simarodra muda suami istri, sehingga gadai tanah itu dicabut. Kini mereka harus berhadapan dengan golongan hitam itu. Bekal dendam yang ada di dalam dada mereka telah menyalakan semangat mereka untuk menumpas golongan hitam itu habis-habisan, meskipun ada di antara Laskar Pamingit itu yang pernah mengalami suatu masa, di mana mereka harus bekerja bersama dengan Laskar Hitam itu. Ketika matahari telah memanjat semakin tinggi di kaki langit, terdengarlah bunyi sangkalala. Seperti air mengalir Laskar Pamingit itu bergerak, meninggalkan alun-alun Banyu-Biru kembali ke kampung halaman, untuk mempertahankan tanah mereka dari terkaman orang-orang yang tergabung di dalam suatu lingkaran hitam yang berhati kelam. Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti, dengan kuda masing-masing, berjalan di ujung pasukannya. Di belakangnya berjalan dengan tekad yang bulat, pemimpin pengawal kepala daerah perdikan itu, Wulungan. Seterusnya beberapa orang pilihan, yang tergabung dalam laskar pengawal itu. Barulah kemudian berbaris membujur ke belakang, kelompok-kelompok Laskar Pamingit. Sebenarnya Lembu Sora pun mempunyai beberapa orang pilihan yang dapat membantunya, menghadapi tokoh-tokoh hitam. Selain Wulungan, di dalam Laskar Pamingit itu terdapat orang-orang yang setingkat Galunggung, Welat Ireng, Pakuan, Sampir, dan beberapa orang lainnya. Mereka mendapat tugas untuk mengawasi Laskar Pamingit itu, memimpin mereka dan mengolah mereka, di samping Lembu Sora dan Sawung Sariti sendiri. Kepada merekalah Lembu Sora meletakkan harapannya atas laskarnya. Namun demikian, di sepanjang perjalanan itu kepada Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti selalu dikejar-kejar oleh berbagai persoalan. Selain perasaan marah yang membakar dadanya, melontar pula kecemasan di hatinya. Siapa sajakah yang turut serta di dalam laskar yang menduduki Pamingit itu? Yang sudah jelas baginya, adalah Joko Soka dari Nusa Kambangan. Betapa bencinya ia kepada bajak laut yang gila itu. Kalau saja tak ada gerombolan lain yang membantunya, maka ia yakin bahwa Jaka Soka bukanlah beban yang terlalu berat baginya. Ia yakin bahwa jumlah laskarnya akan terlampau besar untuk menghadapi ular laut itu. Tetapi adakah gurunya ikut serta? Nama Nagapasa adalah nama yang cukup menggetarkan. Meskipun nama itu telah lama tenggelam, namun setiap orang tahu bahwa Jaka Soka adalah murid dari bajak tua yang terkenal dengan nama ilmunya yang mengerikan, Nagapasa. Apalagi kalau golongan hitam yang lain ikut serta mengambil bagian dalam penyerbuan itu, maka pekerjaannya akan menjadi berat sekali. Di dalam laskarnya tak seorang pun yang akan dapat berhadapan seorang lawan seorang dengan Nagapasa itu. Kalau benar orang itu ada, ia sendiri harus menghadapinya dengan bantuan 10 atau 20 orang bersama-sama. Bahkan mungkin ia memerlukan lebih dari 50 orang, sedang yang separohnya pasti akan binasa. Bahkan mungkin dirinya pun akan binasa. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba terasa betapa kecil kekuatan Lembu Sora kini. Kalau saja kakaknya, Gajah Sora, ada. Kalau saja ayahnya ada di antara laskarnya. Kalau saja Arya Salaka. Tidak. Tiba-tiba terdengar suara Lembu Sora tersentak. Sawung Sariti terkejut. Ia menoleh kepada ayahnya. Apa yang ayah maksud? Lembu Sora menggeleng.
Tak apa-apa. Meskipun jawaban itu sama sekali tidak memuaskannya, namun ia tidak bertanya lagi. Ia sendiri sedang sibuk berangan-angan. Apakah yang kira-kira akan dilakukan nanti? Sekali-kali ia menoleh kepada laskarnya yang mengalir tak putus-putusnya. Dengan tersenyum ia berkata dalam hatinya, betapa kuatnya orang per orang dari golongan hitam, namun dengan ditimbuni mayat laskar Pamingit yang tak terhitung jumlahnya, mereka pasti akan ngeri juga. Memang, bagi Sawung Sariti jumlah korban dari laskarnya bukanlah soal. Meskipun demikian ia berpikir juga. Tetapi kalau terlalu banyak laskar ini akan berkurang nanti, dengan apa aku harus melawan Arya Salaka? Ia pun menjadi bimbang. Sawung Sariti sadar bahwa ia harus bertempur, sebab ia tahu benar bahwa orang hitam itu tak akan diajak berbalik hati. Ia sadar bahwa kalau selama ini mereka berdiam diri, bahkan dalam berbagai hal mereka membantunya, itu karena mereka mempunyai beberapa persamaan kepentingan. Tetapi kemudian timbul pula angan-angannya, jumlah laskar anak itu tak akan seberapa kuat. Ia mencoba membesarkan hatinya sendiri, meskipun setiap kali ia ingat kepada nama-nama Jaka Soka, Lawa Ijo, apalagi Nagapasa, mungkin juga Pasingsingan, Simarodatua, Bugel Kaliki, hatinya berdesir. Tetapi ia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya. Dan sekali lagi ia mencoba untuk membanggakan jumlah laskarnya. 100, bisiknya di dalam hati. Laskarku pasti masih akan mempunyai banyak kelebihan. Dengan demikian Sawung Sariti menjadi sedikit tenang. Sekali-kali ia menatap langit yang biru. Sehelai-helai awan yang putih mengalir ke utara, seperti kapuk dihanyutkan angin. Putih dan bersih. Tiba-tiba di balik awan yang bersih itu terbayang wajah Arya Salaka. Alangkah cekatan tangannya memainkan tombaknya. Di sampingnya terbayang wajah yang meskipun memancarkan kesejukan hatinya, namun suatu ketika wajah itu cepat menyala melampaui nyala api. Mahesa Jenar. Lalu apakah yang dapat dilakukan oleh seorang yang berwajah angker yang selalu berada bersama-sama dengan Mahesa Jenar? Orang itu ternyata pernah menggemparkan laskarnya, ketika ia melindungi bantaran di Tanah Lapang, tempat orang-orang Banyu Biru menyelenggarakan tayub. Lalu terkenanglah ia kepada Wanamerta yang tua. Yang pada masa kecilnya, pernah membelai kepalanya, mendukungnya di punggung dan memberinya buah-buahan yang segar. Ketika awan yang putih itu telah menjalar semakin jauh, muncullah segumpal awan yang lain. Tiba-tiba tampaklah seolah-olah memandangnya dengan segan seorang wanita, yang dikenalnya bernama Rara Wilis. Wanita ini pun bukan wanita kebanyakan yang berlari seperti Kijang apabila ia mendengar dentang senjata. Bahkan wanita ini pernah diketahuinya, bertempur di antara laskar gedangan melawan laskarnya. Yang muncul kemudian adalah wajah yang manis dari seorang gadis lincah. Endang Widuri. Ia melihat gadis ini pertama-tama di Karangtumaritis. Tetapi kemudian di gedangan, gadis ini dilihatnya pula sepintas. Namun, dalam pertemuan yang sebentar itu, tertanamlah suatu perhatian yang aneh kepadanya. Adakah gadis ini ikut serta di dalam laskar Arya Salaka? Agaknya gadis ini pun mampu mempermainkan senjata. Ketika angin yang kencang bertiup dari pegunungan, awan yang putih itu pecah berserakan, seperti hati Sawung Sariti yang pecah pula. Nama-nama itu, Arya Salaka, Mahesa Jenar, Putut Karangjati, Wanamerta, Rara Wilis dan Endang Widuri itu pun pada suatu saat akan berdiri berhadapan untuk dilawannya. Apakah pekerjaan ini lebih ringan daripada melawan orang-orang golongan hitam? 100. Kembali Sawung Sariti berdesis di dalam hatinya. Tetapi bagaimana dengan rakyat Banyu Biru? Suara hatinya membantah sendiri, mereka agaknya masih tetap menunggu kedatangan Arya Salaka. Dan mereka pun pasti tak akan dapat diabaikan. Persetan! Tiba-tiba hati Sariti mengumpat. Semua harus aku musnahkan. Baik golongan hitam maupun Arya Salaka. Pamingit dan Banyu Biru harus jatuh ke tanganku. Kemudian akan aku kuasai Kedubagelan. Ke utara sampai ke Bergoto. Apalagi kalau Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten telah berada di tanganku. Sawung Sariti tersenyum sendiri. Yang akan tahu nanti, bahwa cucunya akan mampu menggulung dunia. Suara itu mengumandang di dalam otaknya, dibarengi oleh mengumandangnya derap langkah laskarnya. Di Banyu Biru, sepeninggal laskar anaknya, Ki Ageng Sora Dipayana berdiri terpaku memandang debu yang mengepul di belakang laskar itu.
Meskipun ia masih tegak di alun-alun, namun hatinya serasa pergi bersama-sama dengan pasukan yang akan menghadapi pekerjaan yang cukup berat. Melawan laskar golongan hitam. Setelah ekor dari iring-iringan telah lenyap di balik tikungan, barulah ia beranjak dari tempatnya, dan sambil menoleh kepada Mahesa Jenar ia berkata, "Aku mengharap bahwa peristiwa ini akan dapat mendorong anak itu menyadari keadaannya." Mahesa Jenar tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. "Marilah Angger, ajak Ki Ageng Soradipayana, kita kembali ke Pendapa. Aku sudah menduga bahwa golongan hitam akan mengambil kesempatan ini," kata Mahesa Jenar ketika mereka telah duduk kembali di Pendapa Banyu Biru. "Bagaimana Angger dapat mengetahuinya?" tanya Soradipayana, meskipun sebenarnya untuk menduga hal itu tidaklah sulit. "Bahkan aku hampir pasti," jawab Mahesa Jenar, "karena itu aku berusaha sedapat mungkin untuk menunda pertempuran." Mahesa Jenar berhenti sejenak sambil memandangi wajah Arya. Tetapi anak itu menundukkan wajahnya. Kemudian terdengar Mahesa Jenar meneruskan, "Namun darah yang mengalir di dalam tubuh anak-anak muda memang masih terlalu panas. Bahkan darah di dalam tubuhku ini pun rasa-rasanya masih terlalu sering mendidih." Ki Ageng Soradipayana tersenyum. Kebo Kanigara pun tersenyum pula. Kemudian Mahesa Jenar menceritakan apa yang selama ini dialaminya di sekitar Candi Gedong Sangat. Kehadiran gerombolan Lawa Ijo dan seorang berkuda yang meninggalkan tempatnya menghilang di balik cakrawala ketika orang itu melihat laskar Arya Salaka mendekati Banyu Biru kemarin. Golongan hitam pasti mengira bahwa pagi ini pertempuran sudah berkobar di Banyu Biru antara laskar Kakang Lembu Sora melawan laskar Arya Salaka. Mahesa Jenar mengakhiri keterangannya. "Angger benar," jawab Ki Ageng Soradipayana. "Untunglah bahwa pertempuran di Banyu Biru tertunda. Tuhan Yang Maha Adil telah melaksanakan rencananya. Menyelamatkan rakyat Banyu Biru dan Pamingit dari kekuasaan golongan hitam," desis Mahesa Jenar. "Andai kata pertempuran telah berkobar pagi ini, maka kedua laskar Pamingit dan Banyu Biru akan sama-sama hancur. Pamingit hari ini telah jatuh ke tangan golongan hitam, lalu besok atau lusa Banyu Biru ini pun akan mereka telan habis." Arya masih berdiam diri. Namun kini membayang kembalilah di dalam pelupuk matanya, bagaimana gurunya berusaha mati-matian untuk menunda pertentangan yang mungkin terjadi antara laskarnya dengan laskar pamannya. Arya kini dapat menyadari sepenuhnya, bahaya apakah yang akan menimpa Pamingit dan Banyu Biru apabila ia benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan pamannya. Di dalam hati Arya berkali-kali mengucap syukur, serta berkali-kali ia menyebut kebesaran nama Tuhan yang telah menunda pertempuran itu. Dalam pada itu terasalah pada Arya Salaka beserta rombongannya, betapa Ki Ageng Soradipayana menjadi gelisah. Agaknya ia benar-benar tidak sampai hati melepaskan Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti pergi. Sebab ia pun tahu bahwa golongan hitam itu mempunyai orang-orang yang tak akan dapat dilawan oleh anaknya, meskipun ia telah berusaha untuk menempa anak serta cucunya siang dan malam. Hal ini ternyata kemudian ketika orang tua itu akhirnya berkata, "Arya Salaka, meskipun kau telah berjanji untuk menunda persoalanmu sampai waktu yang tak ditentukan, tetapi aku minta kepadamu untuk mengawasi Banyu Biru. Sebab siapa tahu, ada orang-orang yang akan mengambil kesempatan, mempergunakan kekosongan Banyu Biru untuk memuaskan keinginan diri. Merampas dan merampok. Jagalah keamanan Banyu Biru atas nama pamanmu Lembu Sora, sampai ada penjelasan yang mudah-mudahan tak perlu mempergunakan kekerasan." Bagaimanapun juga, terasa dada Arya berdesir ketika ia harus menjaga keamanan Banyu Biru, tetapi atas nama pamannya. Meskipun demikian ia benar-benar tidak mau mengecewakan kakeknya. Karena itu ia menjawab, "Baiklah Eyang. Aku akan menjaga Banyu Biru sebaik-baiknya. Tidak hanya atas nama Paman Lembu Sora, tetapi atas nama Ayah Gajah Sora." Mahesa Jenar menarik nafas, sedang Ki Ageng Soradipayana tersenyum. "Baiklah," katanya, "jagalah keselamatannya. Aku terpaksa meninggalkan kalian. Bawalah sebagian dari laskarmu ke dalam kota, supaya kota ini tidak akan menjadi kota yang kosong, kota yang sama sekali tak berkekuatan senjata. Siapa tahu, kalau ada hal-hal yang gawat. Sebab golongan hitam itu pun mempunyai otak-otak yang cukup berbahaya." "Baiklah Eyang," jawab Arya, "aku pun akan segera kembali ke tengah-tengah laskarku sebelum tengah hari. Aku akan menyerahkan sebagian mereka. Tetapi biarlah Paman Wanamerta untuk sementara memimpin daerah ini. Aku akan tetap berada di antara anak buahku."
Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Ia benar-benar menjadi kagum kepada Arya, yang telah meluluhkan diri dengan laskarnya, sebagai ciri seorang pemimpin yang merasa dirinya satu dengan anak buahnya. Sedang Wanamerta menjadi terkejut karenanya. Katanya, apakah yang harus aku lakukan? Bukankah cucu Arya Salaka telah berada di sini? Aku akan menepati kata-kataku, jawab Arya. Biarlah aku melepaskan persoalan ini sampai Paman Lembu Sora selesai. Namun demikian aku juga berjanji bahwa aku akan menyelenggarakan keamanannya sampai Paman selesai. Cucu tidak perlu menarik garis pemisah antara yang memerintah dan yang menyelenggarakan keamanannya, sahut Wanamerta, sebab seorang kepala daerah perdikan harus memegang kedua-duanya. Tetapi aku bukan kepala daerah perdikan, Eyang, jawab Arya Salaka. Baiklah Wanamerta, potong Sora Dipayana. Ia tahu benar perasaan apakah yang bergolak di dalam dada anak itu. Arya Salaka agaknya benar-benar segan untuk mewakili pamannya, sehingga baginya lebih baik untuk menyerahkannya saja kepada orang lain. Kau pun berhak untuk berlaku sebagai wakil Lembu Sora Wanamerta. Ki Ageng Sora Dipayana meneruskan. Hanya untuk beberapa saat. Aku kemudian akan datang kembali. Mencoba menyelesaikan masalah tanah ini. Kemudian, setelah pembicaraan itu selesai, minta diri kepada Ki Ageng Sora Dipayana untuk menyusul anaknya ke Pamingit. Mungkin tenaganya akan sangat dibutuhkan untuk menemui tokoh-tokoh hitam dari angkatan tua. Sementara itu Arya Salaka segera akan kembali pula ke tengah-tengah laskarnya. Katanya, Eyang Wanamerta, biarlah Eyang tinggal di sini. Aku akan datang kemudian dengan membawa beberapa orang yang akan membantu Paman di sini. Wanamerta tidak dapat berkata lain, kecuali mengiyakan. Maka sesaat kemudian berangkatlah Ki Ageng Sora Dipayana, menyusul laskar Pamingit, berkuda seorang diri. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, ia segera dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedang Arya Salaka pun kemudian bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Kebokanigara, juga meninggalkan kota dengan kuda masing-masing. Hanya Wanamertalah yang terpaksa ditinggalkan seorang diri di Pendapa Banyu Biru dengan 2-3 orang pengawal yang tak berarti, orang-orang Banyu Biru yang selama ini ikut serta di dalam barisan Lembu Sora. Tetapi mereka sama sekali belum pandai memegang tangkai pedang. Ketika kemudian Wanamerta tinggal sendiri di Pendapa itu, dipanggilnya salah seorang dari para pengawal itu, katanya, kemarilah. Aku ingin mendapat keterangan dari kau. Orang itu menjadi ketakutan. Sebenarnya nyawa mereka serasa telah lepas sejak pasukan Pamingit meninggalkan Banyu Biru. Mereka merasa seperti cacing yang dilepaskan di tengah-tengah abu hangat. Mereka menjadi takut bahwa orang-orang Banyu Biru akan balas dendam kepada mereka. Tetapi agaknya wajah Wanamerta sama sekali tidak menakutkan. Karena itu salah seorang darinya datang mendekat dengan sangat hormatnya. Ada perintah, Kiai, ia bertanya. Kemarilah, duduklah, kata Wanamerta. Orang itu ragu sebentar. Namun ia akhirnya naik, dan duduk di depan Wanamerta. Berapa orang kalian? Tanya Wanamerta. 3 orang di regol Kiai, di ujung alun-alun 3 orang di setiap jalan masuk, jawabnya. Siapakah pemimpinmu? Wanamerta bertanya pula. Kertapitu, jawab orang itu. Wanamerta mengangguk-angguk. Kemudian katanya, jalankan pekerjaanmu baik-baik, tetaplah waspada. Laporkan yang perlu kepadaku. Orang itu mengangguk hormat. Baik Kiai, jawabnya. Nah, kembalilah, kata Wanamerta selanjutnya. Orang itu pun segera kembali ke tempatnya. Seorang yang lain telah disuruh oleh Wanamerta memanggil Kertapitu untuk diberinya beberapa keterangan. Kertapitu harus menempatkan di setiap gardu penjagaan seorang berkuda yang harus menjadi penghubung setiap ada persoalan-persoalan penting. Meskipun sebenarnya Wanamerta terlalu cemas, karena kira-kira 50 pengawal yang belum mampu untuk bertempur itu bagi Banyu Biru adalah kekuatan yang sama sekali tak berarti. Beberapa orang yang telah cukup kuat, ternyata dibawa di dalam laskar Lembu Sora untuk memperkuat laskar Pamingit. Meski demikian Wanamerta menjadi sedikit tenang ketika diingatnya bahwa di perbatasan berbaris dalam kesiagaan tempur laskar Arya Salaka yang selalu akan menolongnya apabila bahaya datang. Malahan Arya Salaka telah menyanggupkan diri untuk membawa beberapa orang laskarnya ke dalam kota dan menjaga keselamatan tanah ini dari segala yang mungkin akan mengancam. Tetapi ia harus menunggu sampai laskar itu datang.
Mungkin malam nanti, mungkin besok pagi. Ia mengharap dalam waktu yang singkat tidak akan terjadi sesuatu. Ketika Wanamerta telah selesai memberikan beberapa petunjuk, serta Kertapitu telah meninggalkan pendapa itu untuk melaksanakan, Wanamerta pun masuk ke dalam rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Beberapa orang pelayan, yang berada di dalam rumah itu sejak masa Ki Ageng Gajah Sora, masih berada di rumah itu pula, sedang beberapa orang lain adalah orang-orang baru. Namun demikian, apa yang dilihatnya kini, adalah jauh berbeda dari kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Dulu ia berada di dalam rumah itu seperti di dalam rumahnya sendiri. Bahkan ia telah mengenal dengan baik hampir segenap sudut-sudutnya. Dulu, ketika Nyai Ageng Gajah Sora masih ada, tampaklah rumah ini bersih dan terawat rapi. Tetapi kini rumah itu menjadi seakan-akan tak berpenghuni. Tampaklah sarang labah-labah bergayutan di langit-langit, di setiap sudut dan bahkan hampir di setiap lekuk-lekuk dindingnya. Hitam-hitam langes dari lampu-lampu minyak, membekas mengotori dinding dan tiang-tiangnya. Melihat perubahan itu Wanamerta menekan dadanya. Keadaan rumah ini benar-benar menggambarkan keadaan seluruh tanah Perdikan Banyu Biru. Kotor dan tak terawat. Tetapi ia tidak mempunyai wewenang untuk berbuat lebih jauh. Ia tidak berhak mengumpulkan para bahu, kepala-kepala dukuh dan para pamong desa lainnya. Ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan baru atau perubahan-perubahan apapun. Sebab ia hanya berada di rumah itu untuk sementara. Mungkin sangat singkat. Seandainya malam nanti Ki Ageng Lembu Sora telah selesai dengan pekerjaannya, besok mereka pasti akan datang kembali. Mungkin dengan pasukan, dan mungkin harus bertempur melawan orang itu. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah membiarkan segala sesuatu berjalan seperti biasa. Ia hanya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam batas-batas tertentu. Meskipun demikian, seandainya Lembu Sora memerlukan waktu yang lama dalam perlawanannya atas orang-orang hitam itu, ia pun bermaksud untuk berbuat lebih banyak lagi. Ketika hari semakin siang, dan terik matahari seperti membakar rumput di alun-alun, Wanamerta bermaksud untuk beristirahat. Tetapi baru saja ia meletakkan tubuhnya di bel-bel bambu di peringgitan rumah itu, terdengarlah seorang pengawal naik ke pendapa, sambil berdiri di depan peringgitan ia berkata, "Kiai, seseorang ingin bertemu dengan Kiai." "Siapa?" tanya Wanamerta sambil bangkit. "Sontani," jawab orang itu. "Sontani," ulang Wanamerta, "apakah keperluannya?" "Ya, Sontani. Aku tak tahu apa yang akan disampaikan kepada Kiai." "Ia ingin berbicara langsung," jawab pengawal itu. Wanamerta berpikir sejenak. Apakah yang akan dilakukan? Barangkali ia akan membalas dendam sakit hatinya, ketika ia terpaksa menelan keadaan yang pahit di tanah lapang. "Sendiri?" tanya Wanamerta pula. "Tidak Kiai," jawab orang itu, dengan anak istrinya. "Hi!" Wanamerta terkejut. "Dengan anak istrinya?" Orang itu mengangguk. "Ya." "Baiklah, aku datang," kata Wanamerta kemudian. Namun demikian ia masih ragu. Apakah maksud kedatangan orang itu? Kalau saja ia bermaksud jahat, tak akan ia membawa anak istrinya. Meskipun demikian, ia pun tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Tetapi Sontani bukanlah orang yang harus ditakuti. Ketika Wanamerta muncul di pintu, dilihatnya Sontani benar-benar dengan istri dan seorang anaknya duduk di pendapa. Demikian Sontani melihat Wanamerta, segera ia berlari terbongkok-bongkok dan langsung bertiarap di kaki orang tua itu, sambil berkata meratap, "Kiai, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku merasa bahwa aku telah bersalah terhadap Kiai, terhadap Banyu Biru dan terhadap anak Mas Arya Salaka. Tetapi semuanya itu adalah karena terpaksa. Aku sebenarnya sama sekali tak ingin untuk sesuatu kedudukan apapun. Dan sekarang aku menyerahkan kembali semua jabatan yang pernah aku terima dari Lembu Sora, orang yang terkutuk itu. Orang yang telah merampas ketentraman hidup keluargaku. Sebab bagiku, segala jabatan itu tak akan berarti, selama aku tidak dapat menunjukkan kesetiaanku kepada kampung halaman ini. Biarlah Ki Bakung kembali kepada jabatannya, bahu lemah abang. Dengan demikian lemah abang akan menjadi tentram kembali setelah Lembu Sora mengacaunya. Biarlah orang terkutuk itu disambar petir, atau mati dicincang oleh orang-orang dari Gunung Tidar atau Rawapening, atau suara Sontani terputus oleh kata-kata Wanamerta, jangan salahkan Lembu Sora, Sontani.
Dan jangan kau umpati orang itu, sebab Lembu Sora adalah paman Arya Salaka, putra Ki Ageng Sora Dipayana yang kita hormati. Sontani terkejut seperti disengat kelabang. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di depan Wanamerta yang masih berdiri di pintu. Ia tidak tahu kenapa Wanamerta tidak mau mengutuk Lembu Sora. Bukankah Lembu Sora telah mengkhianati Banyu Biru? Karena itu tiba-tiba keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Sontani menjadi bingung. Bagaimanakah tanggapan yang sebenarnya dari Wanamerta terhadap Lembu Sora? Ketika untuk beberapa saat Wanamerta masih berdiam diri, berkatalah Sontani dengan suara gemetar. Kiai, kenapa Kiai tidak mengutuk Lembu Sora yang telah memecah belah rakyat Banyu Biru? Lembu Sora telah berjuang untuk suatu cita-cita. Dihadapinya segala akibat dari perjuangannya. Ia tidak takut mati karena cita-citanya itu. Meskipun jalan yang ditempuhnya tidak benar, malahan bertentangan dengan keadilan, namun ia dapat dihormati karena keberaniannya, jawab Wanamerta. Kemudian ia melanjutkan, sedang ada orang lain yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari perjuangan Lembu Sora itu. Ia bersujud di bawah kakinya selagi kesempatan memungkinkan. Tetapi kalau keadaan menjadi suram, maka ia akan mencoba untuk menghindar, meloncat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Seperti seekor bunglon yang dapat berwarna hitam kalau ia berada di cabang yang hitam, dan berwarna hijau kalau ia hinggap di atas daun-daun yang segar. Sontani benar-benar menjadi gemetar. Sekali dua kali ia menoleh kepada istri dan anaknya, yang memandangi dengan cemas. Tetapi Sontani masih belum berputus asa. Ketika Wanamerta masih tegak berdiri, dan memandang ke arah cahaya terik matahari yang berserak-serak di halaman, maka tiba-tiba Sontani berkata, Kiai, entahlah apa yang dibawa oleh istriku. Barangkali Kiai akan dapat menerimanya dengan senang hati, sebagai persembahan seorang kawula yang setia mengabdi diri kepada Kiai. Wanamerta tidak sempat menjawab. Sontani dengan terbongkok-bongkok bangkit dan melangkah turun dari pendapa. Ketika ia naik lagi, di tangannya telah tersangkut sebuah bungkusan yang besar. Kiai, katanya setelah ia berjongkok kembali di hadapan Wanamerta, terimalah tanda kesetiaanku ini. Wanamerta memandang Sontani dengan pandangan yang kosong. Ia bersedih hati, ketika ia melihat kenyataan bahwa di Banyu Biru ada seseorang yang berjiwa seperti orang yang berjongkok di hadapannya itu. Ia lebih hormat kepada Lembu Sora, kepada Sawung Sariti, yang dengan gigih bekerja keras untuk mencapai tempat yang setinggi-tingginya buat dirinya sendiri, meskipun berdosalah mereka yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan kesenangan diri. Wanamerta masih belum berkata apapun ketika Sontani membuka bungkusan itu dengan penuh harapan. Kalau Wanamerta berkenan di hatinya, ia pasti dapat mempengaruhi Arya Salaka. Mungkin ia tidak akan mendapat sesuatu hukuman, bahkan mungkin ia akan tetap berada pada kedudukan yang sekarang, bahu di lemah abang. Ketika bungkusan itu telah terbuka, Wanamerta melihat beberapa potong kain lurik di dalamnya. Bahkan ia melihat sehelai sutera yang bagus dan mahal. Ia melihat sebuah pendok keris dari emas, dan beberapa benda-benda lain yang berharga. Kiai, Sontani meminta, adalah suatu karunia yang tiada taranya kalau Kiai sudi menerima barang-barang yang sama sekali tak berarti ini. Hati Wanamerta menjadi bertambah suram. Dan kesuraman hatinya itu terbayang di wajahnya. Sekali lagi ia memandang bungkusan itu. Ketika berkilat cahaya intan di balik lipatan kain-kain itu, hatinya berdesir. Agaknya Sontani membawa pula timang tretes intan berlian. Alangkah banyaknya barang-barang yang kau bawa Sontani, berkata Wanamerta. Sontani menjadi bergembira mendengar perhatian itu. Apakah artinya barang-barang itu dibanding dengan nyawanya? Tidak seberapa Kiai. Aku bukanlah orang yang cukup kaya untuk mempersembahkan barang-barang yang cukup bernilai, jawab Sontani. Harapannya tiba-tiba menjadi tumbuh. Hampir seluruh umurku aku bekerja keras. Namun aku tak akan mampu mendapatkan barang-barang yang kau bawa itu, sahut Wanamerta. Mudah-mudahan lain kali aku dapat menambahnya dengan barang-barang yang tak bernilai lainnya, jawabnya. Ia mengharap Wanamerta membungkuk dan membuka lipatan-lipatan kain, mengamat-amati pendok emas dan timang tretes intan berlian itu. Tetapi untuk beberapa saat Wanamerta masih tegak seperti tiang-tiang pendapa rumah itu, sehingga akhirnya Sontani menjadi bingung. Bajunya telah basah oleh keringat yang mengalir semakin deras. Bersambung ke bab 82. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.